pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi sedikit firman Tuhan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berada di rumah. Sebab sore hari ini kita akan belajar satu topik yang indah, yang penting sekali bagi kita yang hidup di akhir zaman. Saya memberi judul firman Tuhan, pengajaran dari hal sabar. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 10, saya bacakan dari terjemahan lama. Wahyu pasal 3 ayat 10, saya baca dari terjemahan lama. Maka oleh sebab engkau sudah memeliharakan pengajaranku dari hal sabar itu, aku pun akan memeliharakan engkau daripada masa pencobaan yang akan datang ke atas segala isi dunia, supaya mencobai segala orang yang duduk di bumi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini satu ayat yang penting, satu ayat yang mengingatkan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Lalu kita juga akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-11, 33 ayat yang ke-11. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Ini luar biasa ayat ini. Dikatakan di bagian terakhir itu, amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, masalah kesabaran manusia itu cukup penting. Sebab itu Tuhan mengingatkan, memperingatkan kepada kita. Untunglah kalau kita ini hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki Alkitab yang di dalamnya itu mengingatkan apa yang kita perlu perhatikan pada akhir zaman. Yaitu supaya kita itu memperhatikan pengajaran tentang hal kesabaran. Sebab apa? Sebab pada akhir zaman ini Tuhan itu tahu bahwa pada akhir zaman ini banyak orang akan kehilangan kesabaran. Orang itu akan mudah untuk menjadi marah dari dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini satu perkara yang sangat berbahaya bagi seseorang kalau dia marah-marah dari dirinya sendiri.
akhirnya orang itu akan masuk di dalam pencobaan yang seharusnya tidak perlu ada. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini, akhir zaman ini, kita itu sudah hidup di dalam suasana keadaan yang sulit. Kalau gara-gara suka marah terus masuk dalam pencobaan, akan jadi lebih sulit, bahkan fatal akibatnya. Itu dikatakan seperti amarahmu itu seperti api yang memakan kamu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini beruntung sebab kita ini bisa belajar, bisa diingatkan daripada firman Tuhan supaya kita ini jangan sampai mengalami sesuatu yang mencelakakan hidup kita. Tetapi kalau kita ini mengerti tentang pengajaran dari hal sabar ini, saudara, kita belajar mempunyai penguasaan diri dengan baik. Orang-orang seperti demikian, akhirnya masa depannya itu akan beruntung. Saudara, akan jadi indah. Tuhan bisa memberkati. Saudara, oleh sebab itu kita akan lihat sekarang bagian yang pertama. Banyak ketidaksabaran di akhir zaman ini. Coba kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan terjemahan lama dulu. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan terjemahan lama dulu, nanti ayat yang ketiga dari terjemahan baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Kenapa kok datang masa yang sukar? Ternyata di ayat yang kedua dijelaskan. Karena segala orang akan mengasihi dirinya sendiri dan tamak akan uang, membesarkan dirinya, congkak, mengumat orang, durhaka kepada ibu bapaknya, tiada syukur, fasik. Ayat 3 terjemahan baru saya bacakan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Bayangkan saudara, orang yang garang itu bagaimana saudara? Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Pada akhir zaman, kesukaran itu datang. Ternyata karena orang-orang itu punya satu sikap yang seperti ini. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang beriman, kita belajar sore hari ini. Kalau orang itu di dalam kehidupannya tidak mau belajar bersabar, orang itu nanti akan masuk ke dalam pencobaan yang seharusnya tidak perlu dia alami. Saya akan memberikan 3 contoh dengan 3 tingkat akibat. Kalau satu orang itu suka cepat marah, sumbunya pendek, saudara. Wah, cepat meledak, saudara. Apa akibatnya? Saya kasih satu contoh yang pertama. Satu orang beriman pada suatu hari, dia naik motor, ternyata di tengah jalan dia dapat berpapasan dengan motor yang lainnya. Dan karena satu dan lain hal, orang ini jadi marah, saudara. Waktu dia marah, dia meludahi orang yang berpapasan dengan dia itu, saudara. Dia pikir dia ludahi supaya kapok orang itu, saudara. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang yang diludahi itu tidak kena apa-apa. Sebab apa, saudara? Sebab yang meludahi ini pakai helm, saudara. Waktu dia meludah, kena helmnya, otomatis nyiprat ke wajahnya dia sendiri, saudara. Waduh, dia menceritakan ini menjadi suatu pelajaran, saudara. Coba pada waktu itu, orang ini meludah terus kena. Wah, jadi urusan rame, saudara. Bisa-bisa orangnya kembali, saudara, yang diludahi. Bisa kejar-kejaran, bisa berkelahi, saudara. Tapi karena dia pakai helm, sehingga ludahnya itu tidak mengenai orang lain, tapi mengenai dia sendiri. Ini contoh pertama, tingkat akibatnya sedikit, saudara. Ya cuma kena ludahnya sendiri, ya sudah, saudara. Yang kedua, saudara, ini agak lebih berat. Ada satu orang pengusaha.
pada suatu hari dia didatangi oleh pegawainya. Pegawainya ini marah-marah, saudara. Ya, majikan ini tidak kalah beraninya, saudara. Mungkin kamu pikir kamu saja yang bisa marah. Saya juga bisa marah. Waktu dia marah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pegawainya itu lupa daratan, saudara. Saking ngamuknya, saudara. Perusahaan itu dibakar, saudara, sama dia. Akibatnya apa, saudara? Anaknya si pengusaha ini meninggal, saudara. Betapa menyesal dia. Coba tadi tidak meladeni marah-marah. Ya sudahlah, ngalah saja. Tentu tidak sampai terjadi seperti itu. Tapi sudah terlanjur. Karena dia berani juga untuk marah. Akibatnya anaknya meninggal, saudara. Ini yang kedua. Tingkat akibatnya lebih berat, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini kira-kira hari Rabu tanggal 21 Oktober yang lalu, satu orang bercerita, saudara, bahwa ada satu orang, satu keluarga, suami istri, saudara, karena situasi yang sulit di akhir zaman ini, sehingga akhirnya mereka bertengkar karena sudah tidak bisa menahan diri. Akhirnya si suami ini lupa daratan, saudara. Dia ambilkan palu, dia pukul kepalanya istrinya sampai akhirnya mati, saudara. Loh, kalau istrinya sudah mati, mungkin dia menyesal, saudara. Loh, istrinya mati. Saudara, saya pernah punya satu anggota. Pada suatu ketika mereka bertengkar. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Si istrinya itu rupanya didorong sama dia, tak bentuk tembok, saudara. Pelipisnya sini pecah, saudara. Waduh, darahnya keluar banyak. Suaminya menyesal, saudara, dilarikan ke rumah sakit. Tapi kalau mati, ya sudah tidak bisa diapa-apakan, saudara. Dia susah. Selain susah, kena urusan polisi, saudara. Mungkin dia dimasukkan penjara, saudara, sebab dia sudah membunuh istrinya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang beriman, hari-hari ini memang hari yang sulit. Tapi kita diingatkan supaya kita memperhatikan tentang, memeliharakan tentang pengajaran tentang hal sabar. Kalau orang beriman bisa sabar, orang itu bisa terhindar dari banyak pencobaan yang sangat menyakitkan, bahkan kadang-kadang mengakibatkan kematian. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita lihat di bagian berikutnya, yang kedua, macam-macam kemarahan. Kalau tadi yang pertama banyak ketidaksabaran di akhir zaman. Yang kedua, kita melihat tentang macam-macam kemarahan. Ada orang yang marah karena disuruh oleh Tuhan. Loh, kalau disuruh sama Tuhan, kita mesti taat, saudara. Sebab Tuhan yang menyuruh. Ini tidak gampang. Sebab kadang-kadang orang itu beralasan saya disuruh Tuhan, padahal enggak, saudara. Wah, ini repot, saudara. Tapi kalau betul disuruh Tuhan, kita harus taat, saudara. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 13. 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Kita baca demikian bunyi firman Tuhan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, gara-gara Imam Eli ini tidak memarahi anak-anaknya yang menghujat Allah, akhirnya akibatnya Imam Eli akhirnya mati, anak-anaknya itu juga mati. Oleh sebab itu, kita harus membedakan. Ada kemarahan itu dari Tuhan, disuruh oleh Tuhan, kita harus patuh. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa kasus, saudara, disuruh oleh Tuhan, saudara. Misalnya pada waktu putra manusia Yesus berada di bait Allah,
Dia marah kepada orang-orang berjual beli di dalam bait Allah. Kemudian kalau kita lihat lagi, pada waktu Nabi Samuel, waktu bertemu dengan Raja Saul membawa pulang Raja Agag. Wah, marah dia, saudara. Dia ambilkan pedang, dibunuh itu Raja Agag sama Nabi Samuel, saudara. Sebab apa? Sebab disuruh sama Tuhan dia, saudara. Saudara, tapi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu terutama tentang kemarahan yang timbul dari manusianya sendiri, saudara. Dan termasuk juga kemarahannya karena adanya campur tangan kuasa kegelapan. Saudara, di bagian ini saya akan ceritakan sedikit kesaksian saya, rasa ini perlu buat kita semua. Sebab orang marah itu kadang-kadang selain dari diri sendiri, saudara. Kadang-kadang itu bisa dari adanya kuasa kegelapan yang ambil bagian untuk membuat orang itu jadi ekstra marah-marah, saudara. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang ke-23. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca terjemahan lama. Maka disuruh Allah bangkit nafsu percidraan. Nafsu percidraan ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris adalah roh jahat. Nanti saya akan bacakan. Disuruh Allah bangkit nafsu percidraan di antara Abimelek dengan orang isi negeri Sikem. Sehingga khianatlah orang isi negeri Sikem akan Abimelek. Di dalam terjemahan King James Version, demikian bunyi firman Tuhan. Then God sent an evil spirit between Abimelek and the men of Sikem. Jadi Tuhan itu mengizinkan ada roh jahat yang akhirnya membuat mereka itu jadi marah satu sama lain, bunuh-bunuhan, saudara. Akhirnya Abimelek ini mati, saudara. Karena dia memang sudah berbuat dosa yang besar. Orang-orang Sikem diizinkan marah kepada dia. Akhirnya dia mati, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang ada campur tangan dari kuasa kegelapan yang bisa membuat orang jadi marah besar. Pada suatu ketika, saya mengunjungi satu rumah tangga, saudara. Sebab apa? Saya ditelepon oleh si suaminya. Waduh, di rumah terjadi pertengkaran yang hebat, katanya begitu, saudara. Waduh, saya datangi, saudara. Waktu saya lihat, waduh, istrinya ini ngamuk, bukan main, saudara. Saudara lihat, wah, teriak-teriak, bisa-bisa, enggak bisa diajak omong, enggak bisa, saudara. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak suaminya minggir, ikut saya aja. Kami cari satu tempat untuk berdoa, saudara. Setelah kami doakan 1 jam, si istri ini jadi lembut hati, saudara. Dia sudah tidak ngamuk lagi. Saya kira bukan terutama karena dia capek, saudara. Tapi karena Tuhan sudah bekerja. Saudara, kalau ada kuasa kegelapan bekerja di dalam seseorang dan tidak ada orang lain menolong, wah ini gawat, saudara. Saudara lihat, orang itu akan marah, akan berbuat perkara-perkara yang mengerikan, saudara. Suatu ketika terjadi satu peristiwa lagi. Pada waktu itu anak-anak saya itu mendengar ada pertengkaran, saudara. Wah, pertengkaran yang sangat seru, saudara. Kami tidak lihat pertengkarannya, tapi dengar suaranya. Wah, waduh, teriak-teriak. Waduh, wah ini pukul-pukulan ini, saudara. Pasti ini, saudara. Saudara, anak saya ketakutan, saudara. Waktu itu masih kecil, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saya panggil anak-anak, sini. Saya ajak duduk, lalu saya sembahyang. Saya usir itu kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh percidraan, roh-roh jahat itu maksudnya, saudara. Roh-roh percidraan itu roh-roh yang membuat orang berkelahi.
saudara. Saya usir, enggak lama, saudara. Ya kira-kira ya 2-3 menit gitu, cukup, saudara. Sudah enggak kedengaran lagi. Buk, itu sudah hilang, saudara. Sudah enggak kedengaran lagi. Ini penting, saudara. Sebab kalau tidak, saudara, orang akan mengatasinya pakai kekuatan sendiri. Bisa berkelahi lebih banyak orang, saudara, nantinya, saudara. Saudara lihat, suatu ketika ada satu keluarga. Waktu itu si bapak masih muda, saudara. Masih muda, anak-anaknya masih kecil-kecil, banyak anaknya, saudara. Beberapa anak, saudara. Akhirnya, waktu itu saya kenal orang ini sebagai orang yang baru percaya, dia dipakai Tuhan. Saya dengar kesaksiannya begitu, saudara. Wah, dia bisa melihat dunia roh, saudara. Dia bisa melihat dunia roh. Kadang-kadang dia lihat dari atas loteng, turun satu kuasa kegelapan yang bentuknya seperti King Kong gitu, saudara. Wah, mengerikan, saudara. Tapi waktu dia lihat, langsung dia usir. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau. Wah, saudara lihat. Akhirnya itu King Kong, kuasa gelap, ya lari, saudara. Kena nama Yesus, dia enggak kuat, saudara. Pasti dia akhirnya lari. Tapi orang ini tidak mengerti, saudara. Suatu ketika, orang ini ribut-ribut lagi dengan istrinya, bertengkar, dia panggil lagi, saya datang lagi, saudara. Lalu saya tanya, kenapa kok sampai bertengkar rame? Dia bilang, iya saya ini, saya ini kalau mau pergi pelayanan, anak-anak saya ini ganggu, rame, ribut sendiri. Waduh, bikin saya jadi emosi. Akhirnya tiap kali seperti itu, saudara. Wah, lama-lama, Roh Kudusnya pergi, dia tidak dipakai lagi sama Tuhan. Sebab bertengkar terus, saudara. Saudara lihat, sebab bertengkar terus. Dulu saya tidak begitu mengerti. Harus diapakan orang seperti ini, saudara. Tapi lama-lama saya mengerti. Kuasa kegelapan itu tidak selalu goblok, saudara. Dia tidak terus menampakkan diri terus. Dia sembunyi, tidak kelihatan, saudara. Anak-anaknya yang diganggu sama kuasa gelap itu, saudara. Diganggu, suruh bertengkar satu sama lain, ribut, teriak-teriak sendiri. Akhirnya orang tuanya ikut kepancing marah, saudara. Kalau orang itu sudah marah, wah, simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Itu memberi tempat buat iblis, saudara, akhirnya. Wah, repot, saudara. Itu sebabnya akhirnya orang ini nggak bisa lama, saudara. Dia dipakai sama Tuhan. Sayang, saudara. Sebab apa? Dia tidak mengerti. Dia pikir dia sudah punya satu karunia bisa lihat dunia roh. Iblisnya tidak goblok, saudara, saya tanya. Dia kalau dilihat sama orang terus diusir, ya dia menyembunyikan diri, saudara. Tidak menampakkan diri, saudara. Sebab itu, kita itu sebagai orang beriman, kita mesti mengenali, saudara. Roh Kudus memberikan satu karunia membedakan roh. Kita bisa merasa, saudara. Ini ada kuasa kegelapan atau tidak? Apa orangnya marah biasa? Kita bisa merasakan, saudara. Saudara lihat, kalau itu dari kuasa kegelapan, itu bisa kita usir, saudara. Suatu ketika ada lagi satu kesaksian. Bagaimana waktu itu, waktu kira-kira 20 tahun laluan, saudara. Waktu terjadi kegeraan Roh Kudus, termasuk di dekat rumah saya, saudara. Di kampung saya itu, wah, anak-anak muda itu bersemangat, wah, berapi-api, mereka bikin doa. Enggak doa sampai pergi ke gereja, enggak, saudara. Di rumah mereka kumpul, mereka doa. Beberapa orang berkumpul di situ. Tiba-tiba pada waktu itu terjadi keributan, saudara. Di dekat rumah mereka terjadi keributan. Waktu dilihat ternyata orang tawuran, saudara. Wah, orang tawuran kalau sudah membawa senjata tajam, ini saudara bisa makan korban ini, saudara. Ketakutan karena ini anak-anak perempuan-perempuan, saudara. Dia ketakutan, dia masuk dalam kamar, dia berdoa. Wah, akibatnya apa, saudara? Setelah didoakan, itu orang tawuran bubar, saudara. Wah, anak-anak ini senang bukan main. Sebab apa, saudara? Sebab mereka baru punya satu pengalaman. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang bikin orang jadi marah, bikin tawuran.
Saudara, kalau perlu bunuh-bunuhan. Tapi kalau ada orang beriman di situ yang mengerti, orang itu akan menghantam. Itu kuasa-kuasa kegelapan diusir. Dan itu keributan tawuran bisa bubar, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya kita perlu sekali mengerti tentang hal ini. Sebab kita ini hidup di akhir zaman. Tidak jarang kita melihat ada kerusuhan-kerusuhan. Saudara, kalau kita berada di tempat itu, kita bisa berbuat sesuatu. Kita bisa berdoa, kita bisa mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat, roh-roh percidraan yang bikin orang jadi marah kelewat batas, saudara. Oleh sebab itu biarlah kita pada sore hari ini, kita mengerti baik-baik pelajaran ini, saudara. Supaya kita ini tidak terus menghadapi orang marah pakai kekuatan sendiri. Waduh, setengah mati, saudara. Kita bisa ikut jadi korban nantinya, saudara. Saudara lihat, tapi kalau kita mengerti, Tuhan itu punya kuasa yang dikaruniakan kepada kita. Bisa kita pakai untuk mengatasi keadaan-keadaan seperti demikian ini. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Yang ketiga, saudara. Raja Saul yang tidak sabaran, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua tahu bagaimana Raja Saul itu satu orang raja yang mulia. Raja Israel yang pertama. Wah, luar biasa, saudara. Orang-orang menghormati dia. Tapi orang ini akhirnya masa depannya hancur. Saudara, dia sendiri mati bunuh diri. Pasti terhilang, masuk neraka dia, saudara. Kemudian selain itu anak-anaknya mati. Rakyatnya juga mati banyak. Sebab apa, saudara? Orang ini menyimpan kemarahan, saudara. Ini suatu perkara yang menghancurkan. Tepat seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 33 ayat 11 itu tadi, saudara. Di dalam kitab Yesaya itu mengatakan, kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang membakar kamu sendiri, yang memakan kamu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Raja Saul terus marah. Dia pikir dia orang besar, tidak ada orang yang bisa menghalangi kalau dia marah. Ya memang orang tidak bisa menghalangi dia, saudara. Tapi hidupnya akan hancur. Gara-gara dia terus marah seperti itu, dia buka hati buat iblis. Iblis masuk dalam kehidupannya, dia dirusak, dihancurkan, masa depannya hancur, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya orang beriman kita itu harus mengerti baik-baik. Bagaimana kita itu harus bersikap. Jangan terus-terusan gampang marah, diturut-turuti saja marah. Kadang-kadang kita bisa marah, saudara. Bukannya kita tidak bisa marah, saudara. Bisa marah. Marah dari Tuhan ya bisa. Marah yang dari diri sendiri kadang-kadang ya bisa, saudara. Tapi ada orang yang dipimpin roh. Orang kalau masih bisa dipimpin roh, Roh Kudus akan menegur. Kamu jangan marah terus. Cepat datangi istrimu. Cepat baikan sama dia. Jangan begitu. Ya, saudara, kalau dia menurut, saudara, akhirnya dia baikan lagi. Istrinya dilus-lus, disayang-sayang, dipelui lagi. Beres, sudah tidak ada masalah, saudara. Tapi kalau mendongkol, ngamuk, terus marah, saudara. Malam tidak mau menyapa istrinya lagi. Sampai besoknya. Wah, ini tidak baik ini, saudara. Ini sangat berbahaya. Kita baca, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus 4 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca terjemahan lama. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan kamu simpan kemarahanmu sehingga matahari masuk. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Raja Saul marah-marah terus, akhirnya kuasa kegelapan itu, roh jahat itu masuk di dalam kehidupan Raja Saul. Membuat Raja Saul jadi lebih ngamukan lagi, saudara. Waduh, ini saudara. Saudara lihat, dan itu membuat masa depannya itu jadi hancur.
Dia kehilangan orang-orang yang membela dia. Orang-orang yang begitu luar biasa seperti Daud. Coba dia tidak suka marah seperti itu. Daud itu tetap jadi anak buahnya dia. Dia akan jaya, saudara. Dia punya panglima besar yang luar biasa, yaitu Daud, saudara. Tapi sayang karena orang ini marah-marah terus, saudara. Akhirnya Daud pergi, saudara. Waktu perangan gak ada Daud, ya kalah dia, saudara. Coba ada Daud, tidak bisa dikalahkan, saudara. Saudara, itu sebabnya kita itu perlu mengerti baik-baik. Kita sebagai orang beriman, kita itu belajar, saudara. Supaya kita itu mengerti tentang pengajaran dari hal sabar ini. Kalaupun kita itu bisa marah, bisa, saudara. Tapi nurutlah. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita cepat-cepat berbaik kembali, saudara. Dengan orang yang sudah mungkin menjengkelkan kepada kita. Saudara, lalu kita lihat yang berikutnya, saudara. Kita yang perlu perhatikan itu adalah waktu kita mendengar sesuatu, saudara. Nanti waktu kita belajar dari Alkitab kita, dari ayat-ayat lain nanti kita akan lihat bagaimana di dalam firman Tuhan ternyata selalu datangnya kemarahan itu kebanyakan, saudara. Kebanyakan, hampir selalu itu karena orang itu habis mendengar sesuatu, saudara. Seperti pada waktu Raja Saul ini marah-marah besar, saudara. Itu juga karena dia habis mendengar sesuatu, saudara. Kita baca, saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu Saul tidak pernah tidak marah. Marah terus, saudara. Sebab itu kalau kita lihat di dalam ayat berikut dari ayat ini, saudara, setan masuk dalam kehidupan Saul. Saul dirusak habis-habisan, saudara. Oleh sebab itu kita itu sebagai orang beriman harus berwaspada. Kita itu jangan sampai dengar sesuatu langsung cepat ngamuk, saudara. Jangan. Kita itu harus belajar ada penguasaan diri. Jangan terlalu cepat marah sesudah kita mendengar sesuatu. Sebab apa? Apa yang kita dengar itu tidak selalu betul. Belum tentu, saudara. Kadang-kadang juga salah, saudara. Belum dicek, sudah ngamuk dulu, saudara. Jangan. Saudara, ini suatu perkara yang harus kita ingat baik-baik. Kita baca di dalam Yakub pasal 1 ayat 19 dan 20. Yakub pasal 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita dengar sesuatu, kita harus cepat mendengarnya. Itu artinya dengarlah sampai komplit, sampai betul, saudara. Jangan baru dengar separuh, belum jelas, sudah ngamuk dulu, saudara. Jangan, saudara. Ini suatu perkara yang Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya kita ini mengerti tentang pengajaran dari hal sabar ini secara komplit, saudara. Saudara, kalau kita lihat pada waktu Raja Saul mendengar seperti itu, Raja Saul itu langsung memutuskan satu hal yang jelek, saudara. Langsung dia itu cemburu kepada Daud. Wah, ini lama-lama Daud akan mengambil tahtanya. Loh, siapa, saudara? Daud itu orangnya tulus, saudara. Dia tidak punya hati seperti itu.
Saul sendiri, saudara, yang curiga, yang tidak beralasan, saudara. Sebab itu, akhirnya Raja Saul tidak bisa ditolong, saudara. Tidak bisa ditolong. Nanti kita melihat bagaimana sebetulnya Tuhan itu sudah berkali-kali berusaha menolong Raja Saul, tapi tidak tertolong, saudara. Sebab Raja Saul ini mengeraskan hati. Marah dibiarkan bermalam sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Saudara, kadang-kadang ada orang kalau sudah marah sama seseorang, disiwak orangnya, saudara. Sudah, saya mau saya bergaul sama orang itu lagi. Tuh, jangan, saudara. Paling tidak kita sudah baik sama orang itu. Kalau tidak dekat sih, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tidak ada urusan dengan kita, mungkin tidak dekat, saudara. Tapi kita baik, saudara. Bisa baik lagi, tidak apa-apa, saudara. Saudara, jangan sampai orang itu menyimpan kemarahannya. Saudara, itu membuat orang itu tidak diperkenan sama Tuhan, saudara. Itu sebabnya sore hari ini kita belajar seperti demikian, supaya kita mengerti contoh-contoh di Alkitab nanti membuktikan bagaimana orang yang suka marah dari diri sendiri itu kalau diturut-turuti terus, orang itu akhirnya akan mati, saudara. Kita lihat yang berikutnya, yang keempat, saudara. Seorang pembesar bernama Haman, saudara. Haman ini perkara yang kecil dibesar-besarkan, saudara. Saudara lihat, perkara kecil dibesar-besarkan. Orang sering bilang, kalau perkara kecil jangan dibesar-besarkan. Kalau perkara besar, kecilkan. Kalau sudah kecil, hapuskan saja, saudara. Sudah tidak ada masalah, saudara. Saudara lihat. Tapi ini enggak, saudara. Masalah kecil dibesar-besarkan. Bayangkan, saudara, pada waktu Haman ini tidak dihormati, Mordekai tidak mau menyembah di hadapan kakinya, saudara. Orang ini akhirnya begitu marahnya, saudara. Coba dia marah yang ditindak Mordekai, masih mending, saudara. Tapi orang ini kalau sudah marah, besarkan marahnya. Memalukan kalau cuma menindak Mordekai. Dia merencanakan akan menggantung Mordekai, juga akan membinasakan seluruh bangsa Yahudi di negeri itu, saudara. Begitu dibesar-besarkan masalah ini, saudara. Akibatnya apa, saudara? Orang ini tidak mengerti peraturan Tuhan. Orang ini tidak mengerti peraturan Tuhan. Kalau satu orang mengumbar-umbar marahnya seperti itu, membesar-besarkan amarahnya, yang nantinya mati itu bukan orang lain, ya dia sendiri, saudara. Saudara lihat, akhirnya apa yang terjadi, saudara, kalau kita lihat di dalam Ester 3 ayat 5-6. Ester 3 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ester 3 ayat 5-6. Demi dilihatnya Haman akan hal Mordekai, tiada bertelut dan tiada menyembah kepadanya. Maka penuhlah hati Haman dengan dengki. 6. Tetapi suatu kehinaan kepada pemandangannya, membunuh Mordekai seorang orang jua. Tegal sudah dinyatakan oranglah kepadanya bangsa Mordekai itu, melainkan Haman mencari jalan, hendak membinasakan segala orang Yahudi pun yang di dalam seluruh kerajaan Ahasveros, sebab mereka itu bangsa Mordekai. Bayangkan, saudara, orang ini, saudara, dia pikir dia orang besar. Biasanya, tidak selalu, saudara. Biasanya kalau satu orang itu sudah diizinkan jadi besar, berkuasa, seringkali lupa daratan, saudara. Seringkali dia pikir dia bisa bertindak sewenang-wenang dia, saudara. Tapi apa yang terjadi akibatnya, saudara? Akibatnya sungguh mengerikan, saudara. Akhirnya Mordekai ini, saudara, dia sendiri yang digantung di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Bukan cuma itu saja, anak-anaknya juga mati semua. Juga bangsanya banyak yang mati gara-gara ulahnya dia, saudara.
Coba Mordekai tidak menebarkan kemarahan seperti itu. Tidak ada masalah apa-apa, saudara. Semua jalan baik, tidak ada masalah, saudara. Saudara lihat, dari sebab itu, ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 10 ini begitu luar biasa, saudara. Tuhan mengatakan, maka oleh sebab engkau sudah memeliharakan pengajaranku dari hal sabar itu, aku pun akan memeliharakan engkau daripada masa pencobaan yang akan datang ke atas segala isi dunia, supaya mencobai segala orang yang duduk di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang akan kena pencobaan kalau dia sudah tidak bisa mengendalikan diri, sudah tidak bisa bersabar lagi, sudah mengumbar-umbar kemarahannya sejadi-jadinya, saudara. Akhirnya nasibnya itu seperti contoh-contoh di Alkitab. Ini sengaja ditulis sama Tuhan, dicatat supaya jadi pelajaran buat kita, saudara. Supaya jadi pelajaran orang sebesar bagaimanapun. Raja gulung tikar. Ini orang kedua sesudah Ahasveros, orang berpangkat tinggi, gulung tikar, mati, digantung dengan tiang gantungannya sendiri. Karena apa? Karena orang ini tidak bisa sabar sama sekali. Tidak ngerti apa-apa tentang pengajaran dari hal sabar ini, saudara. Akhirnya dia mati, saudara. Berapa hari lalu saya mendapat satu kiriman di WhatsApp, saudara. Satu artikel yang saya lihat, kok ada ya artikel seperti ini, saudara. Di situ diceritakan ada satu ekor ular kobra. Satu ekor ular kobra yang besar, saudara. Ular tidak beracun saja sudah bahaya, saudara. Apalagi ini ular beracun besar lagi, saudara. Sangat berbahaya, saudara. Dia merayap pelan-pelan, saudara. Akhirnya dia memasuki sebuah rumah seorang tukang kayu, saudara. Waktu dia masuk di dalam rumah itu, saudara, di bawah itu masih berserakan banyak peralatannya tukang kayu ini, saudara. Akhirnya dia merayap dengan anggun. Pelan-pelan itu, saudara. Gaya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Waktu dia merayap, dia melewati gergaji punya tukang kayu itu, saudara. Gergaji ini habis dikikir, saudara. Tajam, saudara. Waktu ular ini lewat di situ, tidak sengaja perutnya tersayat gergaji ini. Waduh, sakit, saudara. Dia langsung refleks, dia menoleh. Kurang ajar, siapa yang menyerang saya? Dia pikir itu gergaji itu menyerang dia, saudara. Langsung sama dia dipatuk itu, saudara. Mungkin disemprot dengan bisanya, dipatuk. Gara-gara dia mematuk gergaji yang pada bagian tajamnya. Wah, mulutnya luka parah, saudara. Waduh, sakit semua, saudara. Waduh, tapi ular ini tidak mau kapok, saudara. Saudara lihat, apa yang dilakukan dia? Dia pikir dia sudah terlanjur seperti ini. Kalau dia menyerah, memalukan. Serah sekali habis-habisan supaya musuhnya kalah, pikirnya dia. Langsung karena dia ular kobra yang besar, itu gergaji dibelit sama dia dengan badannya. Dibelit erat-erat. Lalu akibatnya apa? Mati ularnya. Karena apa? Badannya kena bagian tajam dari gergaji itu. Waduh, hancur, saudara. Berdarah semua, habis darahnya, saudara. Akhirnya mati dia, saudara. Saudara lihat, ini satu contoh. Kalau satu orang mengumbar-ngumbar kemarahannya, seenaknya sendiri. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa dicegah. Orang lain mencegah tidak bisa. Tuhan mencegah tidak bisa. Akhirnya mati dia. Saudara, kita lihat sekarang bagian berikutnya lagi. Yaitu tentang Rehabeam, saudara. Yang kelima ini tentang Rehabeam yang lebih suka kepada nasihat-nasihat orang yang tidak sabaran, saudara. Rehabeam ini seorang raja, baru naik raja, masih muda, saudara. Ya. Pada waktu itu rakyatnya minta
Rajanya ini bersabar karena mereka itu sudah terlalu menderita. Pada waktu Raja Salomo memerintah mereka, mereka itu dibebani terlalu berat. Waktu Rehabeam jadi raja, mereka minta keringanan. Sabarlah sedikit ya, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Raja yang masih muda ini, Rehabeam ini, tidak langsung menjawab, saudara. Dia pikir ini orang-orang ini mintanya ini kok kayak gini ya. Mungkin saya kira dia sudah punya kecenderungan. Ini orang-orang ini minta enaknya saja. Saudara lihat. Tidak mau membayar pajak, mungkin pikirnya gitu, saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia minta nasihat kepada penasihat-penasihat kerajaan. Ada dua golongan penasihat kerajaan. Ada yang tua-tua, yang dulu memerintah bersama dengan bapaknya, Salomo, saudara. Tapi ada juga yang masih muda-muda, yang sepantaran dengan dia, saudara. Waktu dia tanya sama yang tua-tua bilang, sudahlah kamu sabar saja. Suruh sabar, saudara. Sabar saja. Ini pengajaran hal sabar, saudara. Ya. Kamu sabar saja, ya sudah kamu ngalahlah sekali ini. Beri keringanan pada mereka. Kalau dulu pajaknya 1 tahun 1 miliar, ya dipotong. Jadi 0,5 miliar misalnya gitu, saudara. Tapi orang ini masih ragu-ragu, rasanya itu kok enak, ya, kok enak. Orang-orang itu kok mintanya itu yang ndak bikinnya begitu, saudara ya. Akhirnya dia minta tanya sama penasihat yang masih muda-muda, yang seusia dengan dia. Penasihat yang masih muda-muda langsung bilang, jangan dituruti, ngelama nanti, ya. Bayangkan, saudara, kurang ajar nanti, ya. Mereka itu minta enaknya saja, ditekan saja sekalian, ya, digertak habis-habisan, saudara. Rajanya ini menurut saja, saudara. Dia pikir yang ini cocok dengan dia. Dia tidak bisa sabar, yang menasihati juga tidak bisa sabar. Kalau pikirnya dia, dituruti sama dia, saudara. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya rakyatnya memberontak, ditinggal pergi. Asalnya Raja Rehabeam ini punya 12 suku bangsa Israel. Setelah mereka memberontak, yang 10 suku pergi semua, saudara. Akhirnya dia gigit jari, saudara. Andai kata mereka itu setahun masing-masing membayar pajak 1 miliar. 12 suku bisa 12 miliar, saudara. Andai kata dipotong separuh, tinggal 6 miliar, masih banyak, lumayan, saudara ya. Daripada mereka bayar penuh tapi cuma tinggal 2 suku, tinggal cuma 2 miliar, gigit jari dia, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya kita itu sebagai orang beriman, kita itu mesti belajar sabar, saudara. Kalau kita masih ragu-ragu, cari pimpinan Tuhan. Jangan cari pimpinan dari orang-orang yang juga jemawa, yang tidak bisa sabar. Wah, repot, saudara. Nanti nasihatnya juga tidak sabaran, saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8 sampai 11. 1 Raja-Raja 12 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. 10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kamu, ini ayahku mestinya, terjemahnya ini mungkin kurang tepat. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku.
Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban daripada Raja Rehabeam ini bikin marah orang, saudara. Terlalu jahat jawabannya, saudara. Akhirnya rakyatnya marah, saudara. Dia marah, rakyatnya juga marah, saudara. Akhirnya rakyatnya ini memberontak, saudara. Dan dia kehilangan 10 suku, saudara. Ya sudah, tidak bisa diralat, saudara. Terlanjur dia sudah marah-marah seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, kita pada sore hari ini mendapat satu pelajaran yang berharga. Sebelum kita itu memutuskan sesuatu, mau memberi jawaban sesuatu, bagus kalau kita itu tunda dulu. Ya, tunda dulu, kita tanya kepada saudara-saudara seiman. Ya, kita juga nanya sama Tuhan. Ini raja tidak nanya sama Tuhan sama sekali. Dia cuma tanya kepada penasihat-penasihat tua dan penasihat-penasihat muda. Dia tidak tanya kepada Tuhan sama sekali. Dia tidak punya jawaban yang paling betul, saudara. Yang tua-tua sudah bagus. Tapi coba dia peneguhannya dapat dari Tuhan. Suruh sabar. Wah, bagus, saudara. Tapi dia tidak tanya sama Tuhan. Akibatnya hancurlah dia, saudara. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara. Kita harus belajar sabar dan berani rugi, saudara. Ya, ini ada satu resiko, saudara. Kalau orang sabar itu, saudara, dia bisa mengalami satu kerugian juga, saudara. Tapi memang Tuhan tuh ingin kita tuh belajar seperti demikian. Ketika satu orang hamba punya utang kepada rajanya, 10.000 talenta. Bapak Ibu Saudara sekalian, 10.000 talenta itu sama, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Oh banyak, saudara. Padahal dia ini utangnya 10.000 talenta. Itu utang yang sangat besar, saudara. Tapi orang ini sudah dibebaskan oleh tuannya. Ya sudah, karena kamu tidak mungkin bisa membayar, kamu kerja banting tulang sampai mati pun tidak mungkin bisa bayar. Ya sudah, tak anggap lunas, saya bebaskan saja. Waktu dibebaskan dia senang tentunya. Oh senang, saudara. Tapi waktu dia di tengah jalan ketemu temannya sesama hamba, saudara. Hamba yang satunya ini, saudara, punya utang sama dia juga, saudara. Hutang berapa, saudara? Punya hutang cuma 100 dinar, saudara. 100 dinar itu kalau dibanding dengan 10.000 talenta, oh jauh, saudara. Ya, jauh sekali. Memang kalau dihitung biasa, 100 dinar itu lumayan, saudara. 100 dinar itu sama dengan upah kerja seorang hamba selama 100 hari. Anggaplah kalau satu hari kita di Indonesia, terutama di Surabaya, UMR itu kira-kira 4 jutaan, saudara. Kalau satu bulan dibagi, 4 juta dibagi satu bulan cuma kerjanya paling 26 hari atau 25 hari, saudara. Berarti cuma 160.000, saudara, satu hari. 160.000 dikali 100 dinar, saudara, ternyata keluarnya 16 juta, saudara. Ya 16 juta ya lumayan, saudara. Tapi dia utangnya itu besar, saudara, tidak bisa dihitung, saudara. Besar, saudara, sudah dibebaskan. Lah ini cuma utang 16 juta, dimasukkan penjara, saudara. Wah, waktu hamba lain lihat seperti itu, hamba lain tuh merasa, wah orang ini tidak punya belas kasihan. Masa dia berbuat seperti itu kepada temannya sendiri, saudara. Saudara lihat, akhirnya dilaporkan sama rajanya. Dia dipanggil,
Akibatnya apa, saudara? Akibatnya akhirnya dia itu ditangkap, dimasukkan penjara beserta anak dan istrinya, saudara. Saudara, seperti demikian, saudara, akibatnya. Kalau satu orang tidak mau sabar, memang orang kalau sabar itu kadang-kadang harus menanggung kerugian. Dia rugi sejumlah uang, saudara. Tapi sebetulnya orang ini sudah diuntungkan begitu besar. Utangnya yang begitu besar sudah dibebaskan. Ini tidak ada artinya mestinya, saudara. Tidak ada artinya buat dia. Saudara, biarlah kita perhitungkan baik-baik, saudara. Pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan bagaimana kehidupan kita selama ini. Saudara, supaya Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 18, kita coba baca apa akibatnya, saudara. Matius 18 ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik. Bayangkan, saudara, dicekik, saudara, sadis orang ini. Dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu. Nah, disuruh sabar. Tapi orang ini tidak bisa sabar, saudara. Dia bilang, sabarlah dahulu. Hutangku itu akan kulunaskan. 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai dilunaskannya hutangnya. Lalu kita lompat saja. Ayat 33. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu saudara sekalian, orang ini jadi kena pencobaan besar gara-gara tidak sabar, saudara. Coba dia lebih sabar. Dia tidak perlu menghadapi pencobaan seperti ini, dimasukkan penjara, saudara. Saudara lihat yang berikutnya, saudara. Kalau kita lihat yang berikutnya, yang ketujuh, saudara. Yang ketujuh di sini tentang Nabal, saudara. Ketika Nabal mendengar apa yang dilakukan oleh istrinya, ya ini lagi, saudara, karena dia dengar apa yang dilakukan oleh istrinya. Saudara, pagi hari istrinya lapor kepada suaminya. Waktu dia lapor, dia habis memberikan bahan makanan kepada Daud. Langsung Nabal marah besar, saudara. Wah, orang dasar pelit, saudara. Istrinya memberikan makanan kepada orang lain, saudara. Apalagi kalau ditambah dibumbui dengan cemburu, dia lebih ngamuk lagi, saudara. Wah, ngamuk pantas rasanya dia ngamuk, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Coba kita lihat, saudara. 1 Samuel 25 ayat 37 dan 38. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya Nabal ini mati, saudara. Karena orang ini memang suka marah, saudara. Ya, nanti Daud tidak ada apa-apa, minta bantuan. Wah, dikata-katai, saudara. Wah, ini orang memang tidak baik, saudara. Akhirnya pada waktu dia dengar berita seperti itu, saudara, istrinya habis memberi makan kepada Daud, langsung dia muntap, saudara. Mungkin serangan jantung sekali, mati akhirnya, saudara. Saudara, itu sebabnya kita itu perlu belajar, saudara. Latihan mulai dari hal kecil-kecil. Kita mulai belajar bersabar. Jangan cepat-cepat menjadi marah, saudara. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, saudara. Saya akan kasih satu kesaksian lebih dulu di bagian ini. Memang kalau orang itu tidak bisa sabaran, orang itu jadi bodoh, saudara. Tiba-tiba dia mengalami kerugian, tapi dia tidak sadar, saudara. Saudara, pada waktu itu saya masih muda, saudara. Saya belum percaya Tuhan.
Waktu itu saya bekerja sebagai tukang gambar, saudara. Tukang gambar untuk bungkusnya permen, bungkusnya roti, dan lain sebagainya gitu, saudara. Waktu itu saya membuat satu gambar yang besar, sulit, saudara. Gambar sebuah hutan, daunnya satu-satu, saudara. Waduh, salah lama ini, saudara. Saya menggambarnya itu sampai 3 hari, saudara. Pada waktu saya selesai menggambar itu, saya serahkan kepada yang memesan. Tapi pada waktu saya serahkan, orangnya itu kata-katanya enggak enak, saudara. Kamu ini kerja atau ditinggal tidur? Masa cek lama nih? Baru sekarang selesai. Waktu itu saya langsung mungtap, saudara. Marah, saudara. Ini orang nyawur saja. Saya kerja setengah mati. Dipikir saya tinggal tidur. Saya waktu marah, saya jadi bodoh, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya tinggal itu pekerjaan. Di tempat itu saya pulang, saudara. Bertahun-tahun saya tidak sadar, saudara, kalau itu saya itu perbuatan yang bodoh, saudara. Tapi waktu saya sudah percaya Tuhan, saya ke gereja di sini. Saya baru sadar, oh iya dulu itu saya goblok ya. Coba saya tidak marah. Ya sudah, kamu bilang saya malas atau apa terserah, pokoknya yang penting bayaran ini. Jangan kamu terus dapat gambar gratisan, saudara. Saudara lihat, jadi kalau orang itu cepat marah, akhirnya jadi bodoh, saudara. Tidak bisa berpikir yang benar, saudara. Lalu kita lihat yang berikutnya. Tuhan itu sebetulnya bisa mencegah, saudara. Sebetulnya Tuhan itu bisa mencegah seseorang itu untuk marah-marah, saudara. Saudara, kalau kita lihat pada waktu Saul terus-terusan marah, saudara. Sebetulnya anaknya Yonatan itu sudah mencegah dia. Jangan, apa salahnya dia? Dia ini berguna buat kita, kok malah dimusuhi, saudara. Tapi Raja Saul tidak bisa dicegah, saudara. Malah Yonatan yang mau dibunuh, saudara. Lain kali Yonatan sudah tidak mencegah lagi, Tuhan turun tangan, saudara. Tuhan sendiri mencegah, saudara. Supaya orang ini jangan marah-marah terus, saudara. Waktu itu, waktu dia marah, dia kejar kejar Daud, saudara. Hampir kena, saudara. Dicegah sama Tuhan. Kita baca, saudara, di dalam 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyinya. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah kiri, sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat pada waktu itu Tuhan sudah berusaha ikut mencegah Saul supaya batal dia untuk melampiaskan kemarahannya kepada Daud. Tapi Saul ini memang orangnya tidak pernah sadar, saudara. Walaupun dicegah. Sehingga akhirnya dia tidak heran kalau dia mati, saudara. Binasa dengan begitu mengerikan, saudara. Anak-anaknya ikut mati. Rakyatnya banyak yang mati. Sebab orang ini tidak bisa sadar, saudara, waktu dicegah sama Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Mungkin kesaksian ini juga bisa menolong kalau ada saudara yang sedang marah. Ya, pada suatu ketika ada satu orang, seorang bapak, dia pergi keluar kota dengan membawa mobilnya. Dikendarai dengan cukup kencang sebab dia akan berusaha cepat sampai di tempat itu untuk melabrak seseorang, mungkin menyerang seseorang, saudara. Waktu orang ini sampai di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya itu tabrakan, saudara. Menabrak ke depan, sebab tiba-tiba direm, dia menabrak. Sudah begitu di belakang ada mobil yang terlambat ngerem, dia juga ditabrak lagi dari belakang. Mobilnya rusak parah, saudara. Depan rusak, belakang rusak. Tapi orang ini kaget, langsung dia sadar. Dia tidak ribut kepada orang yang rem mendadak, enggak.
juga tidak ribut kepada yang menubruk sebab dia sadar, Tuhan mencegah dia. Mencegah jangan sampai pergi ke luar kota untuk berkelahi sebab dia marah, saudara. Sebab apa, saudara? Tidak jarang orang seperti ini, saudara. Saya pernah melihat satu bapak, saudara. Bukan bapak ini, bukan lain lagi, saudara. Bapak belum kenal Tuhan. Bapak ini nekat, saudara. Berani berkelahi, saudara. Suatu ketika bapak ini melihat pegawainya, orang kepercayaannya yang di luar kota dipegangi satu perusahaan itu kelihatannya membelot, saudara. Berbuat curang dan lain sebagainya. Ngamuk orang ini. Berangkat pergi ke sana, mau berkelahi, saudara. Ternyata dia kalah, saudara. Dikebukin mungkin di situ banyak orangnya, saudara ya. Untung masih bisa pulang, saudara. Waduh, hancur, hampir mati, saudara. Muntah darah, hancur, saudara. Wah, matanya, waduh, kasihan, saudara. Sebab apa, saudara? Orang ini tidak bisa mengendalikan diri dan tidak ada yang mencegah rupanya, saudara. Tapi kalau yang saya ceritakan tadi, untung dia orang beriman, saudara. Tuhan cegah dia, tabrakan, saudara. Sehingga dia pulang, saudara. Dan dia tidak mengalami pencobaan yang lebih besar, saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang beriman, kita mesti belajar, saudara. Bersabar, jangan cepat-cepat marah menuruti kemarahan, saudara. Yang ke-9, saudara. Bagaimana kalau sama-sama tidak sabaran, saudara. Nah ini, saudara. Kalau sama-sama tidak sabaran, itu berat, saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, suku Efraim itu orangnya jemawa, saudara. Suka mengajak berkelahi, saudara. Ngamukan, saudara. Nantangi orang terus, saudara. Waktu Gideon ditantang, Gideon ngalah, saudara. Ya, saudara. Gideon ngalah, saudara. Dia ambil hatinya si Efraim ini. Sehingga tidak jadi berkelahi. Tapi pada waktu dia menghadapi Yefta, ternyata Yefta ini juga tidak kalah beraninya. Seorang yang juga suka berkelahi, saudara. Akhirnya pada waktu berkelahi, apa yang terjadi, saudara? Efraim yang suka cari gara-gara, suka marah ini, saudara. Kalah, saudara. Pasukannya 42.000 orang mati, saudara. Bayangkan, tidak sedikit, saudara, 42.000 orang mati itu tidak sedikit, saudara. Kita mesti memikirkan seperti ini, saudara. Seperti yang tadi saya ceritakan, akhirnya perusahaannya dibakar, anaknya mati. Terus tidak bisa diganti kalau anaknya sudah mati, saudara. Coba dia lebih sabar, tidak sampai terjadi peristiwa seperti itu, saudara. Kemudian kita lihat berikutnya, kalau satu orang itu sabar, saudara. Kita lihat di dalam Alkitab ada satu ayat yang mengatakan tentang sabar Ayub. Loh apa maksudnya ini, saudara? Kita lihat di dalam Yakub 5 ayat 8-11. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 20. Saudara-saudara, turutlah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kalau terjemahan lama, tentang sabar Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa, saudara? Sabar Ayub ini, saudara. Ternyata waktu saya renungkan, sabar Ayub ini ternyata. Ayub ini begitu sabar ketika dikata-katai oleh teman-temannya sampai berpasal-pasal, saudara. Saudara lihat, biasanya orang itu kalau dikata-katai dengar sesuatu yang tidak enak, tidak betul. Saudara lihat, ngamuk orangnya, saudara. Saudara lihat, tapi pada waktu itu, Ayub ini masih bisa bersabar, saudara. Tidak sampai terus berkelahi teman-teman, tidak sampai, saudara ya. Saudara lihat, itu sebabnya akhirnya Ayub ini diberkati oleh Tuhan. Karena kesabarannya itu. Begitu juga kalau kita lihat Yusuf, saudara. Walaupun Yusuf ini sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya, Yusuf ini masih bisa sabar, bisa mengampuni saudara-saudaranya.
Apakah orang seperti ini terus kemudian nasibnya itu jelek karena kesabaran, saudara? Kadang-kadang ada orang pikir, kamu sih kesabaran. Waduh, rasanya itu gimana ya, bingung, saudara. Tapi Yusuf ini sabar, saudara. Saudara-saudaranya ya tidak dibalas. Ya kalau saudaranya ya bolehlah karena itu saudaranya. Istrinya Potifar dulu, saudara. Itu bukan apa-apanya, apalagi waktu si Yusuf sudah pangkatnya tinggi, harusnya ini dibalas ini. Tapi dia tidak membalas, saudara. Sudah lihat, itu sebabnya akhirnya Yusuf ini diberkati sama Tuhan, dipakai sama Tuhan dengan begitu luar biasa. Sebab Yusuf ini memiliki sifat-sifat dan karakter seperti Allah sendiri. Yang panjang sabar, murah hati. Saudara lihat, itu luar biasa, saudara. Kalau kita lihat bagian yang terakhir, saudara. Terakhir yaitu mengapa Petrus tidak sabaran pada waktu itu, saudara. Saudara, Petrus ini tidak bisa sabaran karena malam hari itu Petrus tidak berdoa, saudara. Kita orang beriman itu perlu, saudara, memberi waktu lebih banyak untuk berdoa. Sebab ketika kita berdoa, itu ada buah-buah roh. Waktu satu orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada buah-buah roh. Antara lain di dalamnya itu, kita coba baca, saudara, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada, saudara. Tuhan suka sama orang-orang seperti demikian. Bisa sabar, bisa menguasai dirinya. Mau ngamuk, jangan. Ya, jangan ngamuan, saudara lihat. Jadi kita itu sebagai orang beriman, Tuhan tuh ingin kita itu suka berdoa, saudara. Oh, kita suka berdoa, Roh Kudus memenuhi kita. Tidak sulit, saudara, untuk jadi sabar. Pada waktu Raja Saul baru pertama kali dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada waktu itu Raja Saul tuh, waduh, Roh Kudus, dia dihina oleh anak buahnya. Tapi Raja Saul sabar, saudara. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Pura-pura tuli aja lah, enggak digubris sama dia. Tidak ada masalah, enak, saudara. Tapi pada waktu sudah jadi raja, wah, Raja Saul ini tidak kenaan, saudara. Belum sampai dihina, dibandingkan saja sudah ngamuk, saudara. Dulu waktu muda dihina tidak apa-apa, saudara. Coba kita baca ayat terakhir ini, saudara, di dalam 1 Samuel 10 ayat 27. 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli, saudara. Ya, pura-pura tidak dengar aja lah. Mungkin ada orang mengatakan, duh, kamu tadi dikata-katai seperti itu loh. Kamu masuk diem aja. Mungkin dia bilang, loh, enggak kok, saya enggak apa-apa. Saudara lihat, akhirnya tidak timbul masalah apa-apa. Tapi pada waktu dia sudah tidak lagi penuh Roh Kudus. Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Dia gampang marah dengan sesuatu yang tidak enak. Dibanding-bandingkan dengan bawahannya. Langsung Raja Saul ini marah-marah dan sampai akhir hidupnya tidak bisa membereskan kemarahannya. Dia hancur. Saudara, biarlah pada sore hari ini kita semua belajar, saudara, tentang pengajaran dari hal sabar ini. Ini satu perkara yang indah. Tadi saya lupa ada satu kesaksian yang indah, saudara. Kalau satu orang itu bisa sabar, walaupun rugi ya sudahlah, sabarlah. Pada waktu itu diceritakan ada satu orang pengusaha. Pengusaha ini seperti biasanya orang dagang itu ambil barang tuh pakai sistem kredit, saudara. Lah ada satu pelanggannya dia utang sama dia sudah 800 juta. Kira-kira ini peristiwanya 15 tahun yang lalu, saudara. Atau mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi nilainya cukup besar, saudara. 800 juta. Dia tidak mau bayar. Ditagih bulat, saudara. Tidak mau bayar, saudara. Orang ini jadi marah karena apa? Sebetulnya orang itu masih punya uang, dia bisa bersenang-senang, bisa pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak mau bayar, marah dia, saudara.
Tapi untunglah hamba Tuhan yang menggembalakan orang ini. Baik, saudara, nasihatnya. Sudahlah kamu ampuni saja. Ya, loh, gampang ngampuni, boleh ngampuni, tapi uangnya kembalikan. Ya sudahlah, kamu misalnya tidak dikembalikan, kamu kan masih tetap bisa hidup. Gampang aja pendeta ini ngomongnya. Tapi itu berat, 800 juta. Saudara, tapi karena diberitahu berkali-kali, 1 kali tidak mempan, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama orang ini, ya sudahlah, saya tanpa uang 800 juta ini sampai sekarang ya masih bisa dagang. Masih bisa jalan semua baik-baik. Sudahlah, tidak dibayar ya sudah, dilupakan saja. Waktu dia sudah membebaskan itu, saudara, tiba-tiba waktu itu terjadi peristiwa kebakaran yang di Pasar Turi itu, saudara. Saudara, waktu terjadi kebakaran banyak orang kehilangan stan, saudara. Nah, orang ini punya 11 tan, saudara. 11 tan di tempat lain yang tidak terbakar, saudara. Orang-orang pada berebutan, saudara. Cari tempat, saudara, supaya jangan kehilangan langganan kalau tidak punya pos, saudara. Akhirnya, saudara, tokonya orang ini, stannya orang ini 11 itu laku semua. Masing-masing untung 100 juta. Kalau di total untungnya 1,1 M. Saudara. Untung 100 juta kali 11. Ya. Jadi dia masih punya untung lebih. Kalau anggaplah 800 juta itu dia ditempuhi yang ini, saudara. Berarti dia masih punya kelebihan 300 juta. Masih untung, saudara. Sebab apa? Orang ini mau bersabar. Ya saudara, diampuni saja ya, hilang uangnya ya sudah, apa boleh buat, saudara. Ada Tuhan, saudara, yang bisa mengganti. Jangan khawatir, saudara. Saudara lihat, akhirnya orang diberkati. Dia dapat uang sebegitu banyaknya. Dia sadar, iya ya, omongannya gembala saya betul. Untung dia turun, saudara. Coba enggak, dia akan susah terus. Saudara lihat, dan hidupnya bisa tidak benar, saudara, sebab dia marah kepada orang terus, saudara. Biarlah lewat sedikit firman Tuhan ini membuat kita yang hidup di akhir zaman-zaman yang sukar ini, kita tidak sampai masuk ke dalam pencobaan yang tidak perlu, saudara. Kita akan pujikan lagu yang tadi awalnya kita nyanyikan, lalu kita akan tutup di dalam doa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, oh kasih-Mu kudus tiada batasnya, oh kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, oh, haleluya. Lama-lama nama rasa deh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengingatkan kami, sebab Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang beriman yang bersabar. Tidak menuruti emosi kami sendiri, tidak menuruti kemauan kami sendiri Tuhan. Tuhan, tetapi kami belajar selalu mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tolonglah Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat-saat ini menghadapi situasi kondisi yang serupa dengan apa yang hamba-Mu sampaikan. Tolong Tuhan kuatkan, berikan kekuatan, ingatkan supaya lebih bersabar Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, ketika seseorang mau bersabar, walaupun mungkin terpaksa harus rugi sesuatu, kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau, Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup mengganti dan memberkati kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan saat malam hari ini sebelum kami akhiri ibadah kami mohon. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu yang bertebaran di seluruh kota. Bahkan ada yang sampai di luar kota dan di luar negeri Tuhan. Berkati mereka yang saat-saat ini mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Tolonglah Tuhan dalam segala kesulitan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk hamba-hamba-Mu. Tuhan di tempat-tempat yang lain yang menghadapi kesulitan juga Tuhan. Engkau kiranya selalu campur tangan dan menolong, memberikan petunjuk dan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami sendiri di tempat ini Tuhan. Yang sudah menggembalakan kami, memeliharakan rohani kami. Biar Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati beserta seluruh keluarganya Tuhan. Tuhan tolong pimpin Tuhan untuk membawa kami masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu di gereja kami ini. Juga seluruh jemaat-Mu dalam segala kondisi mereka Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan menolong mereka satu persatu Tuhan. Tuhan yang memberi jawaban dari mereka Tuhan dalam segala kesulitan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengakhiri, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden kami, beserta wakilnya dan seluruh keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan juga, Tuhan untuk para pejabat tinggi sampai yang terendah, menteri-menteri juga Tuhan, untuk Polri dan TNI, juga para dokter dan jururawat yang hari-hari ini terus bekerja untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka semua Tuhan. Tuhan tolong hiburkan mereka, kuatkan mereka di dalam menghadapi segala situasi yang sulit ini Tuhan. Berikan hikmat akal budi buat mereka Tuhan untuk mengatasinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini kami mohon Tuhan, biarlah berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menyertai kami sekalian, hari lepas hari, dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan karunia-karunia Roh Kudus-Mu menyertai kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami semua sudah menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Puji Tuhan.